Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Dwi Priana dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 1 STAI Dr. KHEZ Mutakin. Saya di sini akan menjelaskan sedikit banyaknya tentang pembahasan tentang muhkam dan mutasyabih dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat Al-Qur'an ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu muhkam dan mutasyabih. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 7 yang bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Yang artinya, dialah Allah yang telah menurunkan kitab suci Al-Qur'an kepada Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat muhkam. Itulah yang menjadi pokok-pokok Al-Qur'an, dan yang lainnya mutasyabihat. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian muhkam dan mutasyabih. Di sini dijelaskan pengertian secara etimologi dan terminologi. Jadi intinya muhkam itu adalah ayat-ayat yang sudah jelas ayatnya, yang sudah jelas maknanya. Sedangkan mutasyabih itu sendiri adalah ayat-ayat yang masih samar, ayat-ayat yang membutuhkan ayat lain untuk menguatkan, seperti itu. Kemudian lanjut ke pembahasan yang kedua, sebab-sebab adanya ayat mutasyabih. Di sini ada poin pertama, kesamaran pada kata atau lafaz. Nah, di sini seperti kata gorib ya, atau kata gorib ini atau kata-kata yang asing, atau juga kata musytarok, yaitu makna yang ganda. Kemudian poin kedua, kesamaran pada makna ayat, yaitu contohnya adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang menggambarkan kenikmatan surga atau siksa neraka atau juga hari kiamat. Karena akal pikiran manusia itu tidak dapat menjangkau hal tersebut. Seperti itu. Kemudian poin yang terakhir, kesamaran pada kata dan maknanya. Hal ini terbagi menjadi 4. Poin ini terbagi menjadi 4. Itu yang pertama, aspek kuantitas, yaitu seperti masalah umum atau khusus. Kemudian yang kedua, aspek cara, yaitu seperti cara melaksanakan kewajiban agama atau kesunahannya. Kemudian yang ketiga adalah aspek waktu, yaitu adalah kapan batas waktu melaksanakan suatu perbuatan. Kemudian yang keempat yaitu aspek tempat. Jadi seperti tempat mana yang dimaksud gitu. Kemudian masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu macam-macam ayat muhkam. Ayat muhkam ini adalah ayat yang dipahami dengan baik lafaz maupun maknanya, dan tidak menimbulkan keraguan bagi yang memahaminya, seperti itu. Kemudian muhkam li dzatihi adalah muhkam ayat yang tidak dapat dimansuhkan. Sedangkan muhkam li ghairihi adalah ayat yang tidak ada nasahnya, yang belum dinaskan pada zaman Rasulullah SAW.
Kemudian macam-macam ayat mutasyabih, yaitu ayat mutasyabih ini ayat yang tidak seorang pun mengetahui makna dan takwilnya, ya. Seperti contohnya alif lam mim, tuh itu hanya Allah saja yang mengetahuinya. Juga seperti hari kiamat, ayat-ayat yang menjelaskan tentang hari kiamat, seperti itu. Kemudian ayat yang tidak diketahui oleh siapapun. Nah, kemudian yang terakhir ayat yang hanya diketahui oleh ulama tertentu, yaitu ulama-ulama yang memiliki ilmu yang tinggi. Kemudian contoh ayat muhkam. Di sini ada surat Al-Baqarah ayat 275 yang bunyinya wa ahalallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, di sini sudah jelas ya bahwa Allah itu telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi ini ayat ini sudah jelas, tidak membutuhkan ayat lain untuk menjelaskannya. Kemudian contoh ayat mutasyabih, yaitu surat Al-Fat ayat 10. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka, yang artinya tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, di sini tidak bisa langsung dipahami begitu saja tangan Allah. Apakah Allah punya tangan? Nah, di sini dijelaskan pada surat Asy-Syura ayat 11. Nah, yang dimaksudkan Allah di sini, tangan Allah di atas tangan mereka ini adalah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, di sini jelas bahwa tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Dia, yaitu kekuasaan dalam kekuasaan, seperti itu. Kemudian hikmah mempelajari muhkam dan mutasyabih ini adalah sebagai ujian terhadap ketakwaan iman umat manusia. Dan kemudian juga membuktikan kelemahan dan kebodohan manusia sebesar apapun itu. Dan karena setiap manusia ini pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Hal ini menunjukkan sebegitu besarnya kuasa Allah dan ilmunya. Dan juga hikmah mempelajari muhkam dan mutasyabih ini adalah mendorong umat manusia untuk tetap giat belajar, tekun menalar, dan juga rajin dalam meneliti. Kemudian hikmah yang terakhir adalah memperlihatkan kemukjizatan Al-Quran agar manusia memahami bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dan bukan karangan manusia, seperti itu. Nah, kemudian kesimpulan dari mempelajari muhkam dan mutasyabih ini adalah yaitu penting bagi kita mempelajari ayat muhkam dan mutasyabih, karena dalam Al-Quran ini banyak sekali ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. Nah, karena dengan mempelajari muhkam dan mutasyabih ini, kita bisa mengetahui mana ayat muhkam dan mana ayat mutasyabih. Karena banyak sekali di dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang muhkam dan juga ayat-ayat yang mutasyabih, seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.